Ini yang saya sudah pernah sampaikan sejak 2 dekade yang lalu. 2 dekade itu 20 tahunan. Saya sudah sampaikan ini, saudara. Jadi dari apa yang kita pelajari tadi, pernyataan-pernyataan ulama yang salaf, yang khalaf, dari semua madhab, tadi udah kita pelajari nih. Nah, ini kesimpulan saya tentang Syiah, saudara. Saya dari 20 tahun yang lalu sudah saya katakan, asy-syi'atu bikulli firaqiha la tahruju min thalathati aqsamin. Dalam diskusi tentang Syiah, seringkali kita terjebak pada satu kesalahan besar, yaitu menggeneralisasi. Seolah-olah semua Syiah itu sama. Padahal jika kita melihatnya secara ilmiah dan objektif, Syiah memiliki banyak firqah atau kelompok, sebagaimana halnya kelompok-kelompok lain dalam Islam. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada kelompok yang sering disebut Wahabi. Apakah karena ada kelompok ekstrim seperti ISIS, lalu semua yang disebut Wahabi otomatis dianggap mendukung terorisme? Tentu tidak sesederhana itu. Kenyataannya ada juga kalangan Wahabi yang bersikap moderat dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam dakwah maupun perjuangan mereka. Demikian pula dengan Syiah, tidak semua Syiah bisa disamaratakan. Di dalamnya juga terdapat berbagai kelompok dengan pandangan yang berbeda-beda. Bahkan ada kelompok yang dikenal sebagai Syiah yang lebih moderat atau muta'adil. Menariknya, Syiah yang berkembang di Iran seringkali dimasukkan ke dalam kategori tertentu yang sebenarnya telah dijelaskan oleh para ulama. Namun dalam praktiknya, realitas ini kerap dipelintir. Karena faktor geopolitik dan kepentingan global, berbagai narasi, propaganda, bahkan hoaks pun bermunculan untuk membangun citra negatif agar kelompok tersebut dijauhi dan dimusuhi. Karena itu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita nih bangsa Indonesia kan bukan Islam saja, betul? Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Bisa gak kerjasama bangun bangsa? Bisa gak kerjasama jaga keamanan bangsa? Nah, kalau kita sama orang kafir aja bisa bersatu kok untuk membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara, menjaga keamanan saudara, mengusir penjajah. Kenapa kita nggak bisa bersatu dengan Syiah? Ngawur itu kalau ada yang bilang nggak bisa bersatu, saudara. Tapi memang kalau maksudnya bersatu, mazhab Syiah dan Ahlus Sunnah akidahnya disatuin, mustahil. Jangankan Ahlus Sunnah dengan Syiah, saudara. Ahlus Sunnah dengan Wahabi, akidahnya disatuin, nggak bisa. Asy'ari Maturidi disatuin, saudara, sama Wahabi, nggak bisa. Mustahil. Apa? Akidahnya disatuin mustahil. Tapi kalau Wahabi sama Ahlus Sunnah bersatu, saudara, jaga negara, bisa gak? Bela bangsa, bisa gak? Nah, jadi jangan kita berpikir bersatu tuh akidah mesti disatuin. Enggak. Kalau akidahnya disatuin enggak mungkin. Tata cara ibadahnya disatuin enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin. Nah, yang enggak mungkin biarin aja. Mereka masing-masing jalankan. Tapi bersatu dalam membangun ekonomi, bersatu dalam pembangunan, bersatu dalam menjaga harkat martabat bangsa. Bisa. Jangankan Ahlus Sunnah dan Wahabi. Jangankan Wahabi dan Syiah, saudara. Sampai kita dengan orang kafir bisa bersatu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi berpikir yang maju, yang cerdas, tegas, lugas. Nah, jangan pakai kebencian. Buang tuh kebencian dari hati. Benci sama Syiah, benci sama Wahabi, saudara. Anu kita kafirkan mereka. Jangan. Nikmatin. Oh, ini ada mazhab Syiah. Apa sih pendapatnya? Pelajari. Oh, saya paling senang. Buku-buku Syiah saya kumpulin, saya pelajari, saya baca. Oh, begini, oh begini. Oh, kurangnya di sini. Oh, lemahnya di sini. Oh, ini cerita nggak bener nih. Ini mesti diperbaiki nih. Buku-buku Wahabi saya kumpulkan, saya baca. Oh, bagus isinya, Masya Allah. Ini nasihatnya hebat-hebat ini. Tapi bagian ini nggak bener nih. Masya Allah disebut punya tangan. Oh, Syiah juga ini nggak bener nih. Masa Abu Bakar dihina. Oh, ini nggak bagus nih. Maka Umar dihina. Nah, saudara, nah dengan kita baca gitu kita tahu, oh ini kekurangannya, luruskan. Bukan kita kafir-kafirin, saudara. Maka itu saya ajak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Ibadi, saudara. Begitu juga dengan Syiah, saudara, Ja'fariyah maupun Zaidiyah bersatu lawan Israel, merdekakan Al-Masjidil Aqsa, merdekakan bangsa Palestina dari penjajahan. Bersatu. Ini saat jihad. Bukan lagi kita bicara ini Syiah, ini Sunni, ini jangan ikut-ikutan dengan Syiah.
Ini bukan perjuangan kita, bukan saatnya. Kalau nggak mau ikut berjuang, tutup mulut. Saudara, ini perlu persatuan. Sekarang ini Zionis dan Salibis bersatu. Yahudi dan Nasrani beda agama. Yahudi, saudara, mengklaim pengikut Nabi Musa. Saudara, sementara Nasrani mengklaim pengikut Nabi Isa. Dulu pengikut Nabi Isa dikejar oleh Yahudi, dibunuh, dibantai. Saudara, jangan lupa itu. Yahudi, Nasrani, beda akidah, beda ajaran. Awalnya dulu mereka bermusuhan. Sekarang mereka bersatu. Israel, Yahudi, Amerika, Nasrani bersatu, ganyang Islam. Umat Islamnya, saudara, masih kita Sunni, yang itu Wahabi, yang itu Syi'i. Ada apa? Ada yang nggak beres di benak kalian, ada yang nggak beres di hati kalian. Itu hati, saudara, noda hitam yang menanamkan kebencian sesama Muslim yang beda mazhab. Buang, saudara, bersatu. Tapi kalau saya katakan bersatu, bukan berarti kita benarkan ajaran Wahabi dan Syiah, bukan. Saudara, santri MS, ini yang saya sudah pernah sampaikan sejak 2 dekade yang lalu. 2 dekade itu 20 tahunan. Saya sudah sampaikan ini, saudara. Jadi dari apa yang kita pelajari tadi, pernyataan-pernyataan ulama, yang salaf, yang khalaf, dari semua mazhab, tadi udah kita pelajari nih. Nah, ini kesimpulan saya tentang Syiah, saudara. Saya dari 20 tahun yang lalu sudah saya katakan, asy-syi'atu bikulli firaqiha la tahruju min thalathati aqsamin. Syiah bikulli firaqiha, dengan semua sekte-sektenya. Syiah itu sektenya banyak. Lebih dari 60 sekte, ya ikhwan. Syiah itu bukan sekedar Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, enggak, masih banyak sekte lain, ya ikhwan. Nah, kita katakan asy-syi'atu bikulli firaqiha. Syiah dengan segala sekte-sektenya, la takhruj. Kalau kita himpun mereka semua, kita klasifikasi, saudara, kita kelompokkan, tidak keluar min thalathati aqsam. Tidak keluar dari 3 macam kelompok. Jadi Syiah yang 60 sekte lebih itu, kalau kita kumpulin, kita periksa atu-atu, ternyata cuma 3 kelompok, saudara. Yang pertama, pertama, al-ghulat, yaitu kelompok gulat Syiah, saudara. Kelompok apa itu al-ghulat? Al-mutatarrifun, kelompok-kelompok yang kelewat batas. Alladzina, yang mana mereka ya'taqiduna, meyakini, beriktikad, bi umurin, dengan perkara-perkara muaddiyatin, yang mengantarkan ila kufrin shorihin wa bawah, mengantarkan kepada kekufuran yang nyata dan jelas. Misal, contohnya i'tiqad, yaitu i'tikad atau keyakinan bi ilahiyatil a'immah. Ternyata di antara kelompok Syiah ada yang meyakini Ali itu Tuhan. Nah, jadi jangan juga nanti kelompok Syiah mengatakan enggak ada. Siapa bilang, saudara? Kelompok Syiah yang mengakui Ali sebagai Tuhan itu ada dari dulu sampai sekarang, saudara. Nah, kalau ada kelompok Syiah mengatakan, tapi kami enggak begitu, ya alhamdulillah. Kalau mereka tidak menuhankan Sayyidina Ali. Tapi kelompok yang menuhankan Sayyidina Ali itu ada, saudara. Nah, saya pernah bertemu dengan kawan saya, yaitu Pak Farid dari Rasil, saudara. Beliau pernah ke Bandung, ketemu orang Syiah. Nah, beliau cerita, Habib, betul, saya ketemu orang Syiah yang mengatakan Ali itu Tuhan. Itu di Indonesia ada, bukan nggak ada. Nah, kalau ada yang begini, ini namanya gulat, saudara. Au nubuwati Ali, atau kelompok Syiah yang meyakini kenabian Ali. Jadi mereka mengatakan Sayyidina Ali juga nabi. Nah, ini juga disebut gulat. Au tahrifil Quran, atau mereka enggak mengakui ini mushaf Quran yang ada saat ini nih, saudara. Mereka bilang ini Quran enggak benar, ini palsu, saudara, semuanya. Padahal sampai hari ini saya pernah ke Iran. Di masjid-masjid di Iran, di hauzah-hauzah pesantren-pesantren di Iran,
dilanggar-langgar di Iran. Semua Qurannya sama kok sama kita. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menempatkan persoalan ini secara jernih dan proporsional. Dalam kajian keilmuan Islam, perbedaan mazhab dan firqoh adalah realitas sejarah yang tidak bisa dihapus hanya dengan generalisasi atau stigma. Menyamakan seluruh Syiah dalam satu label yang sama, jelas tidak adil. Sebagaimana tidak adil pula menyamaratakan semua kelompok yang disebut Wahabi hanya karena ulah segelintir kelompok ekstrim. Sikap yang lebih bijak adalah memahami setiap kelompok berdasarkan fakta, kajian ilmiah, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar berdasarkan propaganda atau sentimen yang dibangun oleh kepentingan tertentu. Dengan cara itu, kita tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah umat. Pada akhirnya, kedewasaan intelektual dan kejujuran ilmiah menuntut kita untuk bersikap adil dalam menilai. Perbedaan memang ada, tetapi menyikapinya dengan ilmu, objektivitas, dan kebijaksanaan jauh lebih penting daripada memperluas prasangka yang hanya akan memperdalam jurang perpecahan di antara sesama Muslim.